Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 08 Seripaung, Kecamatan Manala, Kabupaten Agam. Kemudian yang sama-sama kita hormati ibu-ibu majelis guru, kemudian tenaga kependidikan yang telah menyempatkan waktu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, beberapa ibu yang hadir pada kegiatan calon guru penggerak di sekolah kita di SD 08 Seripaung. Adapun agenda acara kita pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua sepatah kata dari kepala sekolah, kemudian kita masuk ke acara intinya yaitu penyampaian tentang budaya positif dari modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Iliza Fitri SPD GR. Untuk itu menghemat waktu, kita mulai acara kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan basmalah. Kita masuk kepada urutan acara yang kedua, yaitu sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tidak bosannya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak angkatan 10 di sekolah kita ini. Seterusnya salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya yang sama kita hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak, yang sama kita hormati Ibu dan serta karyawan SD Negeri 08 Seripaung. Pada kesempatan ini Ibu selaku pembina di sekolah ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk teman kita calon guru penggerak. Mudah-mudahan kepada kawan-kawan yang lain akan mengikutinya nanti di angkatan berikutnya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan semua kita jadi guru penggerak sehingga sekolah kita ini bisa menjadi sekolah penggerak. Kita doakan calon guru penggerak yang sekarang ini bisa menjadi pemimpin nanti di sekolah kita ini. Kemudian dengan sudah adanya guru penggerak, kepala sekolah penggerak, mau tak mau sekolah itu sudah menjadi sekolah penggerak.
sekali lagi terima kasih pada kesempatan ini. Yang akan Ibu sampaikan, kita ikutilah bagaimana penyampaian budaya positif yang salah satu program dari guru penggerak, mungkin salah satu modulnya ya Bu, yang harus diselesaikannya. Istilahnya diseminasi mungkin istilah-istilah itu banyak. Kalau bahasa lainnya mungkin diseminasi itu penyebarluasan atau menyampaikan informasi kepada kita di sekolah tentang budaya positif, misalnya tentang tanggung jawab, kejujuran, bagaimana sikapnya nanti anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan setelah adanya acara ini kita dapat menerapkannya kepada anak-anak didik kita, bagaimana rasa tanggung jawab, disiplin, kejujuran, bagaimana dia bersalaman dengan kita waktu datang sekolah pagi-pagi. Kita sudah hadir di sekolah sebelum anak datang, kita sudah hadir di sekolah menanti anak datang sekolah, sesuai dengan nyanyi nyanyinya pagi pergi sekolah itu apa nyanyinya Pak? Pagi cerahku. Jadi sudah disambut oleh gurunya di depan gerbang atau di depan kelas masing-masing. Betapa senangnya anak didik kita, gurunya sudah datang. Jadi kalau gurunya belum datang, sementara anaknya sudah, jadi anak-anak itu merasa ibu lebih boleh buat main dulu. Jadi itu mungkin anggapan anak kita mungkin ya selama ini. Jadi kita setelah kita mengikuti dengan mendengarkan, mudah-mudahan anak kita bisa berubah sikapnya. Mudah-mudahan anak kita itu hormat kepada kita, seperti kita lihat sekarang ini. Baso bu sewa jinyo ndak pandai mengakuan, wak bukan tak dihormati anak ndak. Jadi alah tamat di sekolah kesanam ini sudah sobo artinya nak dorong cari sih lah itu sobo doang dicari sih lah. Itu mungkin entah di masalahnya tu wak tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas untuk kedepannya dengan kita melihat atau mendengarkan apa-apa yang disampaikan nanti, kita bisa dengan bekerja sama di sekolah itu, mudah-mudahan sekolah kita dapat meningkat hendaknya. Kemudian untuk selanjutnya mudah-mudahan untuk tahun depan nilai kita lebih meningkat, anak-anak kita lebih berprestasi, kita bisa bekerja sama. Jadi guru penggerak ini kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, dari warga sekolah, dari teman-teman, mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Walaupun dia berjalan juga selanjutnya, tapi rasanya kurang kalau kita kurang mendukung atau kurang mensupport teman-teman kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga mengikutinya nanti. Jadi Ibu berharap sekali kita dapatlah melaksanakannya dengan baik, kita bisa merubah kedisiplinan kita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terlebih kurang Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan acara ini dengan dengan niat yang ikhlas. Kita hadir bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Dan sukses buat guru, calon guru penggerak kita. Terima kasih. Sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan di hadapan kita bersama tentang
tentang apa inti dan tujuan dari kegiatan kita pada saat sekarang ini. Sebelum kita masuk kepada acara inti kita tentang pemaparan daripada budaya positif yang merupakan modul 1.4 ya calon guru penggerak ya, modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya juga pernah belajar dan bertanya kepada calon guru penggerak salah satu bentuk mungkin kalimat motivasi, kemudian bisa jadi semboyan daripada guru penggerak. Nah, ada kalimatnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, jadi dari foto itu tentu kita bisa pahami secara bersama, kita tergerak untuk melakukan sebuah perubahan, kemudian kita bergerak, kemudian kita pun bisa menggerakkan. Artinya kita ujung-ujungnya kita bisa menggerakkan komunitas kita, organisasi kita, di mana lingkungan kita tempat untuk mengajar dan belajar. Jadi itu kalau nanti moderator bilang siapa kita, jadi jawabannya guru penggerak. Kemudian disambung mengapa kita tergerak, menggerak, tergerak, bergerak, menggerak, menggerakkan. Bisa Bu Ibu? Bisa. Oke, coba kita tes dulu. Nah, siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Mengapa kita? Oke, kita ulang satu kali lagi supaya kegiatan ini lebih hikmat dan lebih semangat. Nah, untuk mengikutinya, kita ulang. Siapa kita? Guru penggerak. Mengapa kita? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita serahkan kepada calon guru penggerak kita, kepada Ibu Yuliza Fitri SPDGR, untuk menyampaikan di hadapan kita bersama tentang bagaimana dan apa itu budaya positif. Nah, jadi kepada Ibu Yuliza Fitri dipersilakan dengan waktu yang seluas-luasnya. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Pedi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 Salim Pawung, yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta karyawan dan karyawati SD Negeri 08 Salim Pawung. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian salawat beriringan salam tak lupanya kita kirimkan buat bimbingan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah memberikan hidayah kepada kita semua, membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi pada hari ini, yang mana kegiatan ini merupakan penerapan aksi nyata dari modul 1.4 yaitunya tentang budaya positif calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Materi kali ini tentang budaya positif, yaitunya tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Materi ini akan saya sampaikan sendiri. Saya Yuliza Fitri, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Materi kali ini yaitu tentang budaya positif, yang mana materinya mencakup tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan
3 restitusi. Mengenai disiplin, tentu familiar bagi kita ya Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu-ibu, apa itu disiplin? Ya Bapak Ferry, silakan. Terima kasih Bu Yulida. Pertanyaannya apa itu disiplin ya? Disiplin itu menurut pemahaman saya mentaati segala bentuk peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama, yang tidak ada unsur paksaan tetapi timbul dari jalan diri sendiri secara objektif. Mungkin itu yang saya ketahui Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak Ferry atas penyampaiannya tentang disiplin. Selanjutnya, menurut tadi Bapak Ferry tadi, disiplin itu merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat, bukan berdasarkan dari unsur paksaan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan kalau biasanya mandangnya ibu-ibu hukuman sebagai bentuk hukuman ya. Datang tepat waktu, misalnya hukum diri awak supaya datang tepat waktu. Nah, sebenarnya kata disiplin ini bukan dihubungkan dengan hukuman, karena itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Hukuman ini adalah alternatif terakhir, tidak ada jalan lain maka bisa menggunakan hukuman. Nah, disiplin di sini berarti juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal, bukan atas tindakan paksaan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Disiplin di sini juga suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut dapat kita tanamkan sebagai guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang tadi kita mendengar penjelasan tentang disiplin, ini kita penjelasan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman, atau tadi untuk ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kalau budaya positif kita di sekolah selama ini sudah kita menjalankan kebiasaan setiap pagi, yaitunya 5S, kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, dan kegiatan kultum pada hari Jumat, dan kegiatan yang lainnya. Nah, kita sebagai guru sangat berperan penting di sini untuk penerapan budaya positif di sekolah, karena kita sebagai seorang guru ini adalah role model bagi murid-murid kita, di mana apapun tindakan yang akan kita lakukan akan ditiru oleh anak. Contohnya saja ketika kita datang tepat waktu, anak otomatis akan datang tepat waktu. Ibu sudah datang, ada motivasi kepada diri anak untuk datang tepat waktu, melihat gurunya datang sekolah tepat waktu. Itu adalah salah satu contohnya budaya positif. Sehubungan dengan budaya positif, ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana paradigma baru ini merancang berdasarkan prinsip belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai kebutuhan
dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita sebagai guru hendaknya mampu kita untuk membuat anak kita memiliki karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Perubahan paradigma di sini bertujuan untuk membangun budaya positif di sekolah, untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid-murid agar mereka mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin di sini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma, stimulus respon lawan dari teori kontrol guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif serta bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada guru dalam berusaha. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali kita sebagai guru menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser dosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, posisi yang pertama yaitu penghukum, di mana kita masih sering berada di posisi kontrol ini dengan anggapan bahwa hukuman mempercepat proses penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, posisi penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai gestur tubuh menunjuk-nunjuk serta menghardik dan mata melotot kepada murid. Dampak posisi kontrol ini, murid menjadi pendendam, pemberontak dan menyalahkan orang lain. Bahkan dampak lebih buruknya, murid mengalami keterpurukan mental, yaitu hilangnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa bersalah, bahkan rendah diri pada murid. Posisi kontrol ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah pada posisi ini, meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga akan menyakiti dirinya sendiri bahkan orang lain.
kontrol teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap lebih akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif, dapat pula bersifat negatif. Positifnya yaitu guru dengan murid dapat menjalin hubungan yang baik. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu akan munculnya rasa ketergantungan pada murid tersebut. Di samping itu, murid akan merasa kecewa apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu, bukan kepada semua guru. Kemudian yang keempat, posisi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak positif bagi penguatan watak atau karakter murid. Nah, ini merupakan salah satu contoh perbuatan dan perkataan guru sesuai dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru berbuat untuk posisi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti serta menyindir murid. Kemudian pada posisi pembuat rasa bersalah, guru berceramah dan menyatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Kemudian pada posisi kontrol sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, membantu setiap tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian posisi sebagai pemantau, guru akan berbuat untuk menghitung dan mengukur setiap tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian posisi sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan tentang keyakinan murid tersebut. Kemudian guru berkata untuk posisi penghukum, perkataannya misalnya kalau kamu tidak melakukannya awas ya, kemudian rasakan ini. Nah, itu merupakan perkataan guru di posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu kecewa. Ini merupakan kalimat-kalimat pembuat rasa bersalah. Kemudian di posisi teman, guru akan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu merupakan perkataan yang dilontarkan guru pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, kemudian posisi guru yang kelima, guru sebagai manajer, guru akan berkata, apa
yang kita yakini, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu kan bentuk perkataan dan perbuatan guru pada 5 posisi kontrol. Kemudian hasilnya yaitu pada posisi kontrol penghukum, siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain, serta akan berbohong untuk menghindari hukuman. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah akan menimbulkan siswa untuk untuk berbohong agar tidak membuat rasa bersalah bagi guru. Kemudian untuk posisi teman akan ketergantungan kepada guru tersebut. Nah, apabila guru tersebut tidak memberikan perhatian, maka akan timbul rasa kecewa pada murid anak tersebut. Kemudian pada posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika kita tidak memberikan konsekuensi kepada anak, anak akan melakukan kesalahan. Kemudian pada posisi manajer, di sini hasilnya akan menguatkan pribadi anak. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia akan menanyakan dirinya sendiri, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, sehingga pribadi anak lebih baik lagi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang mana motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini motivasi eksternal yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi sebenarnya mereka di sini tujuan mereka adalah untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Kemudian posisi kontrol motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini merupakan setingkat lebih tinggi dari yang pertama tadi, di mana di sini seseorang akan berperilaku baik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan posisi ini biasanya akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan tindakan tersebut? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain yang menurut mereka orang itu penting bagi mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Nah, kemudian posisi motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal, yaitu yang berasal dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang kita percaya. Nah, jadi di sini ketika seorang memiliki motivasi internal ini, mereka akan melakukan suatu nilai-nilai yang mereka yakini dan yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena ingin mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kita sebagai guru harus memberikan motivasi agar mereka menjadi diri mereka yang diinginkan serta menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya, bukan karena hukuman tadi atau karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di posisi ini maka murid akan berperilaku baik dan berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan, karena
karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Nah, apa pula itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi yaitu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ada 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah menstabilkan identitas, tujuannya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, biasanya pada tahap menstabilkan identitas ini, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap lebih baik pada dirimu? Nah, itu merupakan contoh perkataan-perkataan guru pada langkah-langkah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Ini bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada langkah ini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok? Ini merupakan perkataan guru pada langkah validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dengan kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada langkah yang ketiga ini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, jadi pada langkah segitiga restitusi ini, apabila anak melakukan kesalahan, maka kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Akan tetapi kita dulu memanggil anak tersebut untuk menyelesaikan masalah. Misalkan anak sering datang terlambat ke sekolah, maka kita langkah pertama yaitu kita memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan alasan mengapa anak tersebut datang terlambat, kemudian memvalidasi kebutuhan dengan meminta anak untuk contohnya ketika anak sering datang terlambat ke sekolah, yang pertama kita sebagai guru memanggil anak tersebut dan menanyakan alasan kenapa anak itu sering datang terlambat. Kemudian pada langkah validasi kebutuhan meminta anak untuk melakukan cara yang lain. Misalkan anak ini datang terlambat karena sering terkadang tidur terlambat pada malam hari. Nah, di sini kita validasi kebutuhan langkah apa yang akan dilakukan anak agar tidak terlambat datang lagi ke sekolah.
seperti tidur lebih awal agar tidak datang terlambat. Kemudian pada langkah keyakinan kelas, menanyakan keyakinan, maka di sini kita menanyakan kepada anak tersebut keyakinan mana yang telah dilanggar oleh anak. Misalkan di kelas kita ada keyakinan datang sekolah tepat waktu, berarti di sini anak melanggar keyakinan tentang datang tepat waktu. Nah, di sini kita akan meminta anak untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi anak, bukan langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, sekian penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah. Semoga dengan penyampaian materi ini kita semua dapat menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah untuk meningkatkan sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Iliza Fitri yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita agar nanti sekolah kita ini memang seutuhnya menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif yang mampu mengembangkan kemampuan dari anak-anak kita dari segala bentuk sikapnya, kemudian intelektualnya maupun emosionalnya. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bu Iliza Fitri. Kita kasih aplaus. Selanjutnya dikarenakan materinya sudah dipaparkan oleh Bu Iliza Fitri, mungkin ada beberapa pertanyaan atau bisa mungkin refleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Iliza Fitri. Nah, kepada ibu-ibu mungkin bisa mengungkapkan apa hasil, apa yang kita dapat, apa yang kita pahami dari setiap materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Iliza Fitri dengan tema budaya positif. Oke, silakan Bu Depa. Boleh, seluruhnya sangat bagus. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik Bu, di sini saya mungkin akan menanyakan. Tadi Ibu menjelaskan, tadi mempertanyakan kepada salah seorang guru, kita sebagai guru itu kita di posisi mana gitu kan. Jadi dijawab oleh guru sebagai penjelasan bersalah. Nah, kemudian Ibu memberikan solusi sebaiknya kita sebagai guru itu sebagai seorang manajer. Nah, di sini saya mungkin karena saya teknik ya Bu, belum begitu memahami gitu bagaimana gitu posisi seorang guru itu yang dikatakan sebagai seorang manajer. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kembali gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Depa. Berarti inti dari pertanyaan Bu Depa itu bagaimana bentuk dan apa yang dikatakan dengan posisi seorang guru itu sebagai manajer. Kita langsung persilakan kepada Ibu Iliza Fitri. Terima kasih kepada Ibu Depa yang telah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana seharusnya posisi manajer ini ya Bu ya. Nah, posisi manajer ini seperti yang kita ketahui adalah posisi yang paling baik dari 5 posisi kontrol guru, di mana kita sebagai guru bertindak sebagai manajer, bukan mencari-cari kesalahan anak. Dan kalau mencari kesalahan anak itu kita berada di posisi pemantau. Dan jadi dari posisi manajer ini kita membuat anak mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat yang berasal dari diri
Nah, dari sini anak akan meyakini tentang keyakinan-keyakinan kelas mana yang telah dilanggar. Posisi di sini guru tidak melakukan dengan cara menghukum, membuat rasa bersalah atau memposisikan diri sebagai teman, tapi sebagai manajer, di mana guru di sini memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat tanpa harus memberikan konsekuensi dari kesalahan tersebut. Saya kira Bu Deva, bagaimana Bu Deva? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bu. Sangat membantu dan sangat menambah ilmu saya gitu Bu. Sebab karena saya di sini berperan sebagai teknik ya Pak, makanya saya belum merasakan di posisi itu. Terima kasih atas ilmunya Bu. Terima kasih kepada Bu Deva. Mungkin masih ada dari guru-guru yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita masuk kepada tahap akhir sebelum kita tutup, yaitu refleksi. Apa kira-kira yang dapat kita berikan berupa kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliza Fitri? Oke, bisa Bu? Bu Tia bisa? Cukup menyampaikan apa kira-kira yang sudah Ibu pahami dari materi tentang budaya positif. Budaya positif itu apa bentuk-bentuk budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah kita. Nah, jadi sama ibaratnya dengan kesimpulan. Oke, silakan kepada Bu Tia. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini mungkin saya akan menyimpulkan apa yang saya bisa ambil dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Yuliza Fitri. Mungkin selaku guru masih banyak yang harus kita perbaiki ya Bu ya. Contohnya saja tadi posisi kita sebagai guru masih harus banyak lagi diperbaiki. Kita sebagai guru harus mampu menerapkan 6 karakter profil belajar Pancasila. Tadi dijelaskan ada kreatif, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Tia yang sudah mengemukakan bentuk refleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliza. Mungkin dari Ibu Kepala, kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin di sini sebagai tambahannya dengan adanya disiplin positif tadi dapat kita ambil kesimpulan dengan adanya disiplin itu kita yang pertama dapat menambah kepercayaan diri kita, seperti dengan menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik, dapat menambah rasa percaya diri kita, dapat disukai, dihormati oleh orang lain. Dengan disiplin kita bekerja dan berinteraksi dapat membuat kita disukai dan dihormati oleh orang lain. Mungkin itu saja sebagai tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengemukakan bentuk refleksi dari penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Yuliza Fitri. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Tia dengan Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya pada hari ini kita telah belajar tentang apa itu budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang telah disampaikan, mulai dari apa itu pengertian dari budaya positif atau disiplin positifnya, kemudian juga telah disampaikan tentang apa saja bentuk-bentuk dari budaya positif yang bisa kita kembangkan dari sekolah. Pertama mungkin dari segi kedisiplinannya yang muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dikenakan faktor
aturan tetapi kesadaran dari diri kita sendiri. Kemudian juga bisa dalam bentuk budaya 5S, ya, senyum, sapa. Nah, itu bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, baik itu terhadap kita sesama guru, dengan kepala sekolah, dan juga terhadap anak-anak kita, dan juga anak-anak kita dengan antara dirinya dan teman-temannya. Kemudian mungkin juga bisa kita ambil kesimpulannya dengan contoh yang lain, seperti halnya si sekolah tidak luput daripada bentuk kesalahan-kesalahan yang timbul dari anak. Nah, mungkin itu berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur tentang apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyelesaikan persoalan anak, dan agar kita tidak jatuh kepada posisi kontrol sebagai penghukum, tetapi kita lebih bisa seperti halnya yang sudah kita lakukan, yaitu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu mungkin bisa kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang sehingga sampai kita pada level manajer. Nah, manajer. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Iliza Fitri tentang bagaimana langkah-langkah kita menangani dari permasalahan yang timbul dari anak-anak kita atau anak murid kita. Itulah mungkin refleksi yang mungkin bisa kita ungkapkan dari materi yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Iliza Fitri, dan saya sebagai moderator. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, kemudian ada bentuk tindakan yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dahsyat.
aman dan nyaman untuk kita semua. Paham nggak Ibu? Nah, ini merupakan contoh daftar nilai kebajikan, yaitu adanya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian keterterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, dan lain-lain. Dapat anak-anak Ibu lihat pada PowerPoint yang Ibu tampilkan ini. Nah, sekarang Ibu akan meminta
Kemudian yang kedua, tidak bertengkar dengan teman. Apakah setuju? Setuju. Tidak bertengkar dengan teman. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Dan kemudian yang keempat, menghargai teman. Anak ibu setuju? Setuju. Menghargai teman. Kemudian datang sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju. Datang sekolah tepat waktu. Kemudian mematuhi guru. Setuju? Setuju. Mematuhi guru. Memperhatikan guru menerangkan pelajaran. Setuju? Setuju. Kemudian ada lagi tadi piket kelas. Setuju, Nak? Setuju. Nah, berarti dari antara semua yang anak-anak ibu tulis tadi ada yang sama keyakinan kelas yang ditulisnya. Nah, setelah kita sepakati ada 8 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Nah, hendaknya dengan adanya keyakinan kelas ini, anak-anak ibu bisa bertanggung jawab terhadap keyakinan yang ditulis. Nah, ini kan kesepakatan kita bersama, berarti kita semua harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setuju, Nak? Setuju. Setuju. Nah, berarti 8 keyakinan kelas ini nanti akan ditempel di dalam kelas. Nah, setiap hari anak ibu bisa membacanya. Apabila anak ibu merasa melanggar keyakinan yang telah kita sepakati, maka baca lagi kembali keyakinan itu agar keyakinan tersebut tertanam dalam hati kita, agar kita semua dapat mentaati peraturan-peraturan yang telah kita buat bersama. Paham, Nak? Paham. Nah, peraturan kelas ini dapat anak-anak ibu semua tulis nanti kembali di bukunya masing-masing. Nanti setelah itu tempel di dinding, anak-anak ibu bisa menuliskannya di bukunya agar dapat dibaca dan lihat setiap waktu. Paham ya, Nak, ya? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekian untuk membuat keyakinan kelas kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Fatir, siswa kelas 6 SDN 08 Selim Paung. Saya sangat senang berdiskusi membuat keyakinan kelas dengan Ibu Yuliza Fitri. Kami membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Semoga dengan keyakinan kelas ini dapat membuat suasana kelas menjadi lebih aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.